mengecek terlebih dahulu apakah barang yang dibeli sesuai atau tidak. Nah, pembeli dapat melakukan opsi pengembalian barang jika menemui barang yang rusak atau tidak sesuai. Jadi ketika barang sampai, pembeli dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu. Selanjutnya kelebihan yang keempat yaitu sering memberikan promo menarik. Banyak promo yang disediakan mulai dari cashback, diskon hingga gratis ongkir. Promo tersebut sampai saat ini masih tersedia dan bisa digunakan oleh semua pengguna. Nah, yang kelebihan yang terakhir yaitu pembeli bisa mendapatkan uang. Ada berbagai fitur menarik yang disediakan oleh Shopee, salah satunya dropship. Jika belum tahu, dropship adalah sebuah metode berjualan barang milik orang lain. Dengan fitur ini, pembeli bisa menjual barang yang ada di Shopee kepada orang lain atas nama pembeli sendiri. Dan fitur tersebut disediakan untuk memasukkan nama pengirim dan juga nomor telepon. Nah, yang ada banyak sekali manfaat dari marketplace atau dalam bahasa Indonesianya pasar tapi secara online gitu. Nah, yang manfaat pertama yaitu sebagai tempat di mana para pembeli berkumpul. Marketplace bisa Anda manfaatkan sebagai salah satu tempat di mana para pembeli berkumpul. Tidak hanya di satu kota, akan tetapi berbagai pembeli dari seluruh kota Indonesia bisa menjangkaunya. Dengan begitu, hal ini sangat menguntungkan bagi mereka seorang penjual yang ingin mendapatkan pembeli dengan mudah. Nah, yang manfaat yang kedua yaitu sebagai penghubung antara pembeli dengan penjual. Manfaat apa itu marketplace juga bisa Anda dapat sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Pembeli akan lebih mudah mendapatkan penjual dengan cara mengakses marketplace yang ada. Dengan begitu, kebutuhan para pembeli pun dapat cepat didapatkan meski hanya melakukan transaksi secara online. Nah, yang ketiga yaitu sebagai relasi antar pedagang dengan pedagang lain. Siapa sangka apabila marketplace juga bisa Anda manfaatkan untuk menambah relasi antara satu pedagang dengan pedagang lainnya. Dengan begitu, bagi seseorang pedagang yang ingin bertukar pikiran atau dengan pedagang lain, baik mengenai produk atau hal lainnya, bisa dengan mudah terhubung. Nah, yang manfaat terakhir yaitu sebagai salah satu sarana promosi tanpa adanya pungutan biaya. Marketplace merupakan salah satu platform jual beli yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana promosi secara gratis. Jadi tidak perlu pungutan biaya lain untuk mempromosikan setiap produk yang dipasarkan. Dengan begitu Anda bisa menghemat biaya saat ingin memulai usaha. Anda juga tetap bisa leluasa untuk mempromosikan produk meski tidak dipungut biaya. Alhasil akan mendapatkan keuntungan yang maksimal apabila tidak ada potongan biaya. Ini contoh nyatanya saja ya, Bu. Teman saya dulu ingin berwirausaha atau berjualan di bidang kuliner, tapi kebetulan rumahnya itu bisa dikatakan jauh dari jalan raya yang besar, masuk gang. Nah, dia tuh berjualan di bidang kuliner tuh ya awalnya yang dulu ya cuma tetangganya satu dua, tapi setelah didaftarkan seperti Gojek ataupun Shopee Food gitu, nah yang beli lumayan lah, bisa lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Nah, tapi juga dari ibu ada yang memiliki masalah seperti kalau mau bisa belum ada modal. Sebenarnya itu dan dulu saya setelah lulus SMA ingin berwirausaha, tapi
gagal. Nah, saya tuh dulu mencari toko-toko besar kan, pakaian itu minta barangnya itu, nah, minta izin untuk menjualkan barangnya, tetapi dengan harga sesuai saya itu. Nah, sehingga untuk memulai usaha itu tidak perlu modal, juga bisa. Ya, sekian penjelasan tentang digitalisasi UMKM dari saya dan Bapak. Selanjutnya akan dilanjutkan tentang inovasi produk. Yang akan dijelaskan oleh Saudari Sarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu semua. Semoga sehat selalu Ibunya. Ya, di sini saya menjelaskan tentang inovasi produk. Langsung saja, slide pertama. Di sini saya punya video Bu, nanti bisa diambil pelajarannya atau hikmahnya. Tujuan wisata kuliner saya kali ini adalah Bojal Gering. Tangka, ini bukan nama orang loh, melainkan nama kreasi olahan bawang merah goreng yang ada di Desa Siman, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Bawang merah goreng yang diproduksi oleh Ovi Rizka Lestari ini berbeda dengan bawang merah goreng yang banyak dijumpai di pasaran. Diolah dalam kondisi masih segar lantaran dipanen dari ladang bawang yang ada di kawasan ini, kualitasnya tentu terjaga dengan baik. Saudara, bawang merah selama ini dikenal sebagai salah satu bumbu masakan khas Nusantara. Tetapi kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di mana di kawasan ini bawang merah justru dijadikan olahan untuk memakan nasi. Wah, kira-kira bagaimana ya bentuk dan rasanya? Kita langsung lihat aja yuk. Yuk, kita di sana. Berdiri pada Juli 2017 lalu, usaha milik ibu satu anak ini dibantu oleh para tetangganya. Dalam sekali produksi, Ovi dan para karyawannya mampu mengolah 50-100 kg bawang merah mentah menjadi 25 kg bawang merah goreng yang siap dikemas. Banyaknya olahan ini sesuai permintaan konsumen dan kebanyakan dilakukan secara online dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan. Cukup dengan 5 kali percobaan, wanita lulusan strata 1 berhasil menemukan resep yang pas. Proses yang cukup singkat ini dikarenakan bawang merah bukanlah hal baru dalam kehidupannya. Profesi sang ayah sebagai petani bawang membuat Ovi mengenal tanaman berjenis umbi lapis ini sejak usia dini. Ya, awalnya karena bajunya bawang merah dan kita kan juga petani bawang merah. Akhirnya saya berpikir untuk mengolah bawang merah ini jadi bawang goreng. Awalnya saya membuat bawang goreng seperti biasanya sebelumnya yang dijual di pasaran. Tapi saya lihat ini semakin banyak peminatnya, terutama anak muda itu suka bawang goreng, tapi dia itu bikinnya kok gini aja ya. Terus akhirnya saya berpikiran untuk memberikan rasa-rasa. Jadi bisa selain untuk makan bisa juga gimana. Untuk menghasilkan produk kelas premium, Ovi menanam sendiri bawang merah sebagai bahan baku utamanya. Setelah dipanen, bawang merah dijemur selama 1 minggu agar kadar airnya berkurang. Selanjutnya adalah proses yang dilakukan secara manual, mulai mengupas bawang, mengiris halus,
Rendam dengan air garam, lalu masaknya. Saudara, setelah diiris halus, bawang merah ini siap untuk digoreng. Nah, untuk proses penggorengannya sendiri membutuhkan waktu antara 5 hingga 10 menit atau di bawahnya menit. Setelah digoreng, bawang ditiriskan kemudian dikeringkan menggunakan steamer. Tahapan selanjutnya adalah keistimewaan bawang merah goreng Mbok Jabrik, yakni proses sortir. Ditangani langsung oleh Ovi dan suami, proses sortir memisahkan kulit dari kumpulan bawang merah goreng secara manual. Saat mencobanya pun saya harus berkonsentrasi penuh karena tampilan kulit yang sangat mirip dengan bawang merah goreng asli. Tantangan utamanya itu dari harga bawang merahnya sendiri yang cenderung fluktuatif. Untuk dari segi produksi, karena kita bawang merahnya sendiri dari bawang merah berkualitas dan dengan produksi yang harus melampaui beberapa step, terutama pada bagian sortir yang sulit. Tahapan terakhir adalah pengemasan. Ovi menyediakan sejumlah varian bawang merah goreng diantaranya original, balado, dan teri pedas. Harganya pun cukup terjangkau, yakni Rp12.000 untuk kemasan botol berukuran 60 gram dan Rp33.000 untuk kemasan toples berukuran 180 gram. Mau menjadikannya sebagai alternatif oleh-oleh dari Kabupaten Kediri? Bisa! Sebungkus bawang merah goreng dengan kemasan bergaya anak muda berukuran 100 gram dibanderol Rp21.000. Sedangkan kemasan berukuran 180 gram dijual Rp33.000. Tanpa menggunakan bahan pengawet, tentu saja produk ini aman dikonsumsi siapapun termasuk anak-anak. Selain untuk menyedap masakan, bawang merah goreng Mbok Jabrik bisa dijadikan cemilan maupun teman makan nasi. Wah, saya pun tak sabar untuk mencobanya. Wah, benar saja. Jadi Bu sudah melihat videonya tadi kan, kenapa ya kok bisnis bawang gorengnya Mbak Ovi ini bisa laris di pasaran, bisa sukses, bisa laris, bahkan sebenarnya itu nggak dari Kediri aja, tapi bisa sampai di seluruh Indonesia. Kira-kira apa ya Bu strateginya? Nah, kalau kita lihat tadi, yang pertama itu Mbak Ovi ini pintar memanfaatkan peluang. Nah, jadi Mbak Ovi ini tinggal di Kediri. Jadi Kediri itu merupakan salah satu kawasan penghasil bawang merah terbesar juga. Jadi bahan baku bawang merah itu melimpah ibu-ibu. Terus yang kedua, Mbak Ovi ini bapaknya itu sebagai petani bawang merah. Terus yang ketiga, kalau panen misalnya bawang merah itu busuk ibu-ibu. Jadi Mbak Ovi ini berpikir bagaimana caranya supaya bawang merah ini bisa laku di pasaran dan juga bisa diterima di anak-anak muda zaman sekarang. Nah, cara yang kedua yaitu dengan inovasi berbagai rasa. Karena kalau misalnya original aja itu anak muda itu kurang suka ibu-ibu karena mungkin rasanya pahit atau bagaimana. Nah, dengan itu Mbak Ovi ini berinovasi dengan memberikan berbagai rasa. Misalnya ada rasa original, ada rasa balado, ada rasa ayam panggang, ada rasa teri pedas. Dan dengan berbagai rasa itu bisa masuk ke berbagai segmen. Misalnya bisa masuk ke anak-anak pada suka bawang goreng,
buat remaja juga suka, orang tua dan juga sampai lansia. Terus yang ketiga itu pengemasannya yang menarik ibu-ibu. Karena kalau pengemasannya menarik itu orang-orang itu juga tertarik. Terus kadang kita tuh sendiri, oh kok lucu banget ya ini pengemasannya. Nah itu bisa menarik para pelanggan. Kemudian selanjutnya mereknya yang unik, kayak merek Mbok Jabrik itu kan unik ya ibu-ibu, kayak gampang diingat, gampang dilafalkan dan juga lucu aja namanya Mbok Jabrik. Nah dan juga selanjutnya itu kualitas produknya bawang merah Mbok Jabrik ini yang bagus, karena beliau mengatakan setelah panen itu beliau langsung mengolahnya menjadi bawang merah yang menarik dan juga yang rasanya enak. Kemudian harganya terjangkau. Harganya yang terjangkau karena kan kemasannya tadi ada yang pakai botol kecil, terus kemasan 60 gram, 100 gram, dan juga berbagai varian. Itu membuat harganya itu juga beraneka ragam, tidak cuma mahal-mahal, tapi dari harga 10.000 bisa mendapatkan bawang goreng Mbok Jabrik. Kemudian mengikuti selera pasar ibu-ibu, jadi dengan varian rasa yang berbagai macam, kemudian tersedia di online maupun offline, kemudian kemasannya yang menarik, itu akan mengikuti selera pasar dan juga akan mendapatkan berbagai macam konsumen. Nah, jadi intinya tadi itu kita harus melakukan inovasi ibu-ibu. Inovasi itu apa? Inovasi ini perbaikan maupun perubahan terhadap produk yang telah ada. Nah, kalau katakan bisnis zaman sekarang itu kalau kita nggak berinovasi ya bisnis kita akan mati. Nah, kita contohnya ini ibu. Di sini ada biji kopi. Biji kopi itu kalau dijual cuma Rp200. Tapi kalau kita berinovasi, kalau kita mengolah lebih lanjut, nah nanti bakal jadi kopi kapal api dengan harga yang lebih mahal, yaitu Rp1.200. Tapi kalau kita berinovasi lebih lagi, kita mengolah biji kopinya menjadi produk yang premium, dijual ice, harganya akan naik lagi menjadi Rp40.000. Jadi gimana pun cara kita untuk berinovasi dan mengubah produk kita itu menjadi lebih menarik lagi. Nah, bagaimana sih caranya kita berinovasi? Yang pertama itu strategi ditambah. Misalnya kita tuh punya bisnis bawang goreng ya ibu-ibu. Nah bawang gorengnya itu rasanya cuma original. Nah gimana caranya kita tuh memiliki strategi ditambah? Misalnya strategi ditambah rasa, strategi ditambah. Oh selain aku jual bawang goreng, aku mau jual bibit bawang goreng atau mau jual pasta bawang goreng, pasta bawang. Kemudian yang kedua itu strategi ditingkatkan, dan yang terakhir strategi ditingkatkan itu misalnya kita menambah pelayanan. Kalau kita misalnya cuma jual di warung, kita bisa menambahkan pelayanan di bidang online. Misalnya kita jual di Instagram, di WhatsApp, maupun di media online lain. Tapi kok udah banyak karyawan, kok bisnisnya nggak berkembang, nah itu perlu ditanyakan lagi dan mungkin bisa dikurangi karyawannya atau bahkan dihilangkan. Nah, kemudian kita akan membahas pemasaran strategi. Nah, jadi apa sih fungsi pengemasan itu? Nah, fungsi kemasan itu yang pertama sebagai pelindung produk, yang kedua membantu mempromosikan produk, yang ketiga membedakan produk dengan pesaing, kemudian yang keempat menampilkan sisa produk, kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi informasi tentang produk, kemudian mengambil keputusan untuk membeli, kemudian sebagai media iklan dan promosi penjualan. Nah, jadi bahan kemasan. Nah, jadi bahan kemasan itu ada berbagai macam ibu. Nah, di sini ada berbagai macam aja. Nah, ini misalnya kita mau membungkus produk kita tuh dengan kertas atau kertas karton. Nah, kita bisa seperti ini ibu, karena kalau misalnya kita jual kemasannya kayak gini, maka kan
menarik minat para konsumen dari remaja maupun orang tua bahkan dari anak-anak. Nah ini menggunakan kemasan plastik yang ini menggunakan multi layer atau fleksibel. Nah ini kaleng dan aluminium. Nah di sini ada gelas ataupun kaca. Ini ada telur plastik dan bodi. Nah ini kita bisa memanfaatkan kayu, bahan-bahan alami. Misalnya kita pengen membungkus produk kita itu dengan besek atau bahan alami lainnya. Nah apa sih yang wajib ada di packaging kita? Yang pertama itu harus ada mereknya ibu-ibu. Karena kalau kita jual nggak ada mereknya, maka orang-orang itu loh ini mereknya apa? Kayak kurang terpercaya aja produk kita itu. Yang kedua itu jenis produknya. Misalnya, oh ini tuh susu coklat, oh ini bawang goreng, ini pasta bawang. Terus yang ketiga adalah halalnya. Karena kalau nggak ada halalnya nanti konsumen itu ini halal atau haram ya gitu. Terus selanjutnya itu ada kadaluarsanya. Kemudian ada komposisi, kandungan gizi. Terus yang paling penting itu ada alamat dan keterangan produsen. Misalnya ibu ini jualan bawang goreng, oh di alamatnya itu di Dusun Logosari. Tapi jangan lupa dikasihkan nomor HP supaya oh kok ini produk bawang gorengnya enak banget ya, siapa yang buatnya pesan, oh di sini ada nomor HP-nya gitu. Nah kalau ini label sederhana ibu minimal kalau kita punya produk itu harus ada nama produknya. Misalnya ini Alika Camilan Endes Lajo. Di sini ada tagline-nya enak, renyah dan gurih. Nah di sini ada informasi produknya. Oh belinya di ini di nomor WhatsApp yang ini atau di pin BBM atau di Instagram. Next. Nah ini kita bisa lihat label yang tepat tuh. Yang lengkap tuh ternyata ada rasanya. Misalnya aku itu tuh bawang goreng dengan rasa keju, rasa yang lain. Kemudian di sini juga ada mereknya, lomba-lomba gitu, tulis dan renyah. Terus di sini ada produknya di jalan kayu selingkah. Terus ada nomor HP-nya juga. Nah, terus selanjutnya ini kita akan membahas bagaimana cara memilih nama merek yang tepat. Nah, kalau kita mau buat merek itu ya harus terus yang kedua itu mudah diingat supaya orang itu kalau beli oh ini mereknya si ibu si A gitu. Terus yang ketiga itu mudah diingat dan juga diucapkan, dan yang terakhir itu memiliki makna yang positif. Nah ini contoh-contoh brand lokal yang go internasional. Mungkin di rumah sudah tahu ya Bu ya. Di sini ada yang paling atas ada komen Kopiko, ini brand asli Indonesia tapi sudah melalang buana ke luar negeri dan mendunia. Terus yang kedua ini ada Silver Queen. Coklat Silver Queen ini kita sering mendengar dan juga banyak di tempat kita, tapi kita tahunya produk luar, tapi ternyata ini adalah produk asli Indonesia. Terus di sini ada kapal api, di sini juga ada kacang garing 2 kelinci. Terus di sini ada mie Indomie yang produknya itu sudah go internasional dan terdapat di negara mana aja. Kemudian di sini ada kolak angin dan juga ekstrajer. Terus selanjutnya adalah tips membuat logo. Nah logo ini harus yang sederhana, berbeda, mudah diingat, dan juga teruji oleh waktu. Nah coba ibu tebak berapa harga sebuah logo? Ternyata sebuah logo itu sangat penting juga di usaha kita, karena orang-orang itu mengingatnya logonya seperti ini. Nah ini logo Universitas Alma Ata ini dijual dengan harga 150.000. Jadi orang yang buat logo ini tuh dihargai cuma buat kayak gini, itu digaji 150.000. Terus di sini ada logo BRI. Coba ibu, cuma gambar BRI kayak gini tuh dihargai 175 juta. Padahal ya cuma tulisan BRI aja gitu, tapi bisa dibanderol dengan harga 175 juta. Terus di sini juga ada logo Pertamina. Yang logo Pertamina ini dihargai dengan gaji 3M. 3M kan? Nah 3M, jadi
pentingnya logo kita. Next. Nah ini Bu, tak lebih 1% dari seluruh merek di muka bumi yang bisa diingat konsumen. Mengapa ya? Merek ini harus dikomunikasikan dengan cara yang baik. Dan juga yang tadi harus mereknya tuh harus singkat, mudah didengar, mudah dilafalkan. Next. Nah ini saya ada beberapa inovasi bawang merah. Next. Nah ini cara goreng bawang merah supaya supaya crispy, supaya lebih enak gitu. Ternyata baterai nya habis. Oh ya udah. Jadi ini ada tips cara membuat bawang goreng yang crispy dan enak seperti bawang goreng yang Mbak Jabri tadi. Nah ini seperti ini bentuk bawang gorengnya. Caranya bawang goreng yang sudah diiris tipis-tipis dikasih tepung maizena, terus diuplek-uplek. Nah terus ini digoreng itu pakai minyak yang panas. Nah terus diaduk-aduk biar nggak bengkak. Nah terus ditiriskan ini sudah jadi, tinggal dikasih rasa apa tadi biar kayak Mbak Jabri biar bisa dijual dengan harga yang nah enak kan ibu ini wah mantap. Terus ini juga bawang goreng cara buat bawang goreng yang kedua. Nah ini ibu bisa dicoba. Caranya bawang goreng yang sudah ditiriskan dimasukkan ke dalam air. Ini bawang goreng caranya masukkan 1 sendok makan cuka ke dalam air. Dimasukkan nih bawang yang sudah diiris-iris ke air cukanya lagi. Terus didiamkan selama 10 menit lalu ditiriskan. Nah terus dipindah, terus ditaburi garam lalu terus digoreng. Nah ini contoh kalau tadi udah bikin proses bawang gorengnya bisa diberi kemasan yang sudah dijelaskan tadi Ibu. Ada labelnya, ada kemasan pakai plastik atau pakai kertas. Terus dibuat cantik seperti ini dengan orang-orang tuh kayak wah kayak produk ini tuh menjanjikan terpercaya gitu Bu. Nah ini membuat bagaimana bawang. Kira-kira Ibu di sini sudah bisa membuat bagaimana atau pasar bawang merah belum ya Bu? Oh belum ya Bu. Berarti kalau panen bawang merah cuma dijual aja ya? Belum di sawah. Nah di sini Bu, nah di sini ada pertanyaan Pak, kalau bawang merah bisa disimpan di suhu ruang bisa berapa lama? Nah ini kita akan mengolah produk bawang merah tapi bisa disimpan sampai berbulan-bulan itu. Next. Nah ini bawang merah tapi harus yang kering ya, jangan sampai ada airnya sedikit pun, ini harus kering. Nah terus bawang gorengnya ini akan di di blender. Di blender terus ditambahin bawang putih dikasih minyak. Terus di blender. Kemudian nanti
suatu masa gitu. Nah ini tuh namanya batuman bolong atau pasar bolong. Batuman itu apa ya, membuat bawang merah goreng kita itu lebih apa ya, lebih tahan lama gitu Bu. Kalau kita menyimpan roti bawang merah kita cuma di buat batuman bawang merah ini aja. Ntar kalau kita masak tinggal masukkan ini aja. Udah lanjut lagi di sini. Nah ini ternyata produk batuman bawang merah atau pasta bawang merah ini sudah tersebar di berbagai warung atau toko-toko ibu. Jadi kalau misalnya ibu punya bawang merah banyak itu yang di rumah bisa ini dijual, dibikin pasta bawang atau batuman bawang terus dijual di toko-toko. Yang beli, entah yang beli dari kita anak-anak KKN. Baik, di sini ada produk minyak bawang merah. Nah ini ada bisa dijual juga namanya minyak bawang merah. Nah ini pengupasan kulit bawang merah, terus bawang merah tipis-tipis kayak tadi Bu, pasti chopper. Terus dipanaskan minyaknya buat digoreng. Bawang direndam dalam minyak panas. Minyak bawang ditarik. Udah cuma ini kayaknya kayak minyak tipak bawang merah gitu Bu, tapi minyaknya ternyata bisa dijual ini Bu. Terus apa kegunaan minyak bawang ini bisa buat gunaan bawang merah tuh terasa biar bumbu masakan kita tuh lebih terasa gitu. Nah ini ampas minyak bawangnya bisa dimanfaatkan lagi menjadi bawang goreng. Nah terus bisa digunakan jadi pasta bawang merah juga buat bumbu masakan gulai atau apa tadi yang berkaitan dengan bawang merah. Nah ini bentuk minyak bawang ini ternyata bisa dijual ibu-ibu. Luar biasa ini bawang merah tuh. Sayang sekali kalau cuma dijemur terus dijual langsung. Oh, nggak pulang ke rumah. Oh, ini bisa memberikan rasa yang enak buat masakan. Nah ini salah bentuk produk minyak bawang merah. Nah minyak bawang ini apa ya kegunaannya? Ternyata minyak bawang ini bisa menjadi penyedap masakan untuk berbagai menu, misalnya buat mie atau bihun atau tiaw ayam, bisa buat bumbu pangsit rebus atau spesial, nggak tahu ini aku apa cuman. Kemudian ada bakso, bumbu tumisan, terus buat ayam rebus. Udah ibu, jadi baik untuk usaha kuliner maupun makan di rumah, cukup tambahkan beberapa sendok minyak bawang, maka dijamin masakan Anda lebih bercita rasa. Dijamin. Sekian, terima kasih Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tadi banyak salah kata dalam penyampaiannya. Ya, terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah memaparkan materinya. Jadi begitu ya Bu, kita bisa buat produk, kemudian kita bisa memulai usaha tanpa harus membuka toko. Misalnya Ibu pengen jualan di kota, nggak perlu buka toko di kota lagi. Sekarang udah ada
marketplace yang namanya Shopee, WhatsApp Bisnis, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Jadi sangat mempermudah kita dalam berwirausaha itu. Nah kemudian masuk ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada ibu-ibu mungkin yang memiliki pertanyaan dari pemaparan tadi bisa langsung ditanyakan Bu. Izin bertanya, kalau misalnya perasa bawang tadi dimasak pasta bawang, apakah merubah rasa bawang itu sendiri atau enggak ya? Terus juga untuk tahan lamanya itu kira-kira bertahan berapa lama gitu? Terima kasih. Baik, langsung dijawab aja. Tadi pertanyaannya, kalau kita bikin pasta bawang itu bisa merubah kita rasa bawang aslinya itu atau enggak? Jadi justru tadi kan kalau ada soalnya sebenarnya komposisi pembuatan pasta bawang itu yaitu bawang merah itu sendiri yang dihancurkan atau di blender, terus dikasih minyak dan juga dikasih minyak wijen. Nah itu tidak akan mengurangi rasa aroma dari bawang itu sendiri, justru malah itu akan menguatkan sehingga bumbu masakan kita itu lebih sedap dan lebih nikmat. Terus yang kedua tadi pertanyaannya gimana? Oh iya, daya simpannya ya kalau kita bikin pasta bawang. Jadi kan kalau kita bikin produk, jadi kalau bawang merah itu kan kalau cuma didiamkan itu kan berapa hari itu? Oh, bukan bawangnya dulu. Tapi kalau bikin pasta bawang itu malah bisa tahan sampai 6 bulan, 7 bulan tanpa harus dimasukkan ke dalam kulkas. Seperti itu. Dia kan jadi jualan pasta bawang. Terus apakah diterima Mbak Irma? Mbak Irma. Ya. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang ditanyakan lagi mengenai tadi yang tentang WhatsApp atau Shopee, terus juga tadi inovasi dari bawang merah. Oke, terima kasih ibu-ibu. Baiklah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi dan materinya sudah cukup jelas, mungkin pemaparan materi ataupun sosialisasi penguatan UMKM dan inovasi produk ini kita akhiri sampai di sini saja. Kepada ibu-ibu yang sudah datang dan menyempatkan waktunya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, untuk melengkapi kegiatan ini, mungkin kita bisa melakukan foto dokumentasi lagi dulu, Bu. Mungkin bisa ditengahin aja, Bu. Kami juga mengucapkan terima kasih.